Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Samarinda. Eh, Dalam video ini saya akan mempresentasikan suatu hasil penelitian dari Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan yang diteliti langsung oleh Galih Dian Pratama, Angkatan 2014, Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yang pertama, kebutuhan kayu. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan hasil hutan berupa kayu dan berbagai produk lanjutannya terus meningkat sejalan dengan perkembangan manusia dan teknologinya yang mengikutinya. Di sisi lain, persediaan kayu secara nyata semakin menipis dengan pesatnya penebangan hutan produktif yang tidak diimbangi dengan keberhasilan penanaman kembali. Yang kedua yaitu kegiatan eksploitasi hutan yang terus-menerus juga dapat menyebabkan potensi hutan cenderung semakin menurun. Penurunan potensi hutan alam ini memerlukan suatu tindakan yang bijaksana dalam tindakan pengelolaan hutan. Yang ketiga, plastik. Saat ini penggunaan plastik sebagai material utama pada berbagai jenis produk kebutuhan manusia, terutama pada kota-kota besar seperti Samarinda, sudah bukan hal baru lagi. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat pesat telah banyak mendorong munculnya penemuan-penemuan baru, terutama pada jenis plastik dan produk-produk yang berasal dari plastik. Latar belakang yang keempat yaitu sampah dan limbah. Dominasi penggunaan plastik dalam berbagai jenis produk tersebut tentu tidak terlepas dari sampah atau limbah yang ditimbulkan. Sebagai material non-organik, jika tidak cepat diolah dengan baik, maka plastik potensial dapat mencemari lingkungan karena sebagian bahan yang sulit untuk terdegradasi. Latar belakang yang terakhir yaitu WPC. WPC adalah Wood Plastic Composite. Memiliki keunggulan di mana kayu dan plastik saling mendukung. Kayu sebagai pengisi bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi densitas dan juga biaya per unit volume. Sedangkan plastik sebagai matriks akan meningkatkan kekuatan dan sifat fisik komposit yang terbentuk sehingga tahan terhadap air dan rayap. Lanjut. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio campuran plastik limbah polipropilen dan biji plastik polietilen terhadap kualitas papan plastik dari serbuk kayu sengon Falcataria molucana miq. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberi informasi dan data mengenai rasio campuran terbaik dari plastik polipropilen dan polietilen terhadap kualitas WPC, Wood Plastic Composite, atau papan plastik serbuk kayu sengon. Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini terdapat 4 subbab. Yang pertama itu WPC, Wood Plastic Composite atau papan plastik komposit. Yang kedua limbah kayu. Yang ketiga risalah plastik. Yang keempat risalah jenis kayu sengon, Falcataria molucana miq. Kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama WPC, Wood Plastic Composite. WPC atau Wood Plastic Composite atau papan plastik komposit terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengertian papan plastik. WPC merupakan singkatan dari Wood Plastic Composite, yaitu suatu produk komposit yang ramah lingkungan yang merupakan penggabungan antara serbuk kayu sebagai pengisi atau filler dengan plastik termoplastik sebagai matriks. Yang kedua yaitu keunggulan dan kegunaan WPC. Keunggulan produk WPC antara lain ialah biaya produksi lebih murah, bahan baku melimpah, fleksibel dalam proses pembuatan, kerapatannya rendah, lebih bersifat biodegradable atau dibandingkan plastik, memiliki sifat-sifat yang lebih baik dibandingkan bahan baku asalnya, dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Yang ketiga yaitu standarisasi WPC. Standar ini mencakup definisi, istilah, klasifikasi, syarat mutu, cara pengukuran dimensi, cara pengambilan contoh, cara pengujian, cara lulus uji, syarat penandaan, dan pengemasan. Terus slide selanjutnya yaitu bagian yang keempat. Yang keempat yaitu proses pembuatan WPC. Komposit ini dapat dibuat melalui proses satu tahap.
proses 2 tahap maupun proses kontinu. Pada proses 1 tahap, semua bahan baku dicampur terlebih dahulu secara manual, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengadon dan diproses sampai menghasilkan produk komposit. Pada proses yang kedua, bahan baku plastik dimodifikasi terlebih dahulu, kemudian bahan pengisi dicampur secara bersamaan di dalam alat pengadon dan dibentuk menjadi komposit. Nah, kombinasi dari tahap-tahap ini dikenal dengan proses kontinu. Pada proses kontinu ini, bahan baku dimasukkan secara bertahap dan berurutan di dalam alat pengadon, kemudian diproses sampai menjadi produk komposit. Berikut proses pembuatan papan plastik pada umumnya dapat dilihat pada gambar di slide. Lanjut, limbah kayu. Ruhendi 1976 dalam Amalia 2005 mengemukakan bahwa dalam proses penggergajian selalu banyak kayu yang tidak dapat dipergunakan dan merupakan sisa kayu. Limbah yang terjadi saat proses penggergajian merupakan sebetan, serbu gergajian, potongan kayu, tambahan dengan kayu yang belah atau rusak yang tidak dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan hanya dapat digunakan sebagai kayu bakar. Lanjut, risalah plastik. Plastik merupakan suatu bahan polimer yang tidak mudah terdekomposisi oleh mikroorganisme pengurai karena sifat-sifat khusus yang dimilikinya, yaitu suatu polimer rantai panjang sehingga bobot molekulnya tinggi, di mana atom-atom penyusunnya saling mengikat satu sama lain. Lanjut, yang D, risalah jenis kayu sengon Falcataria molucana Mick. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penyebaran dan tempat tumbuh. Berdasarkan catatan sejarah, sengon merupakan spesies asli dari kepulauan sebelah timur Indonesia, yakni sekitaran Maluku dan Irian Jaya. Baru pada tahun 1870-an, tanaman ini menyebar ke seluruh Asia Tenggara, mulai dari Myanmar sampai Filipina. Pada tahun 1871, tanaman sengon dimasukkan ke dalam kebun raya Bogor, kemudian disebarkan ke seluruh daerah di Indonesia. Sengon dapat tumbuh pada tanah yang tidak subur, tanah kering, maupun agak becek dan agak asin. Jenis ini menghendaki iklim basah sampai agak kering, pada dataran rendah hingga ke pegunungan sampai ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Yang kedua yaitu karakteristik kayu. Santoso 1992 dalam Hayati tahun 2000 menyatakan bahwa kayu sengon merupakan tumbuhan dengan kulit luar berwarna putih atau kelabu, tidak berbanir. Kayu teras hampir berwarna putih atau coklat muda. Warna kayu gubal umumnya tidak berbeda dengan kayu terasnya. Teksturnya agak keras dan merata dengan arah serat lurus, bergelombang lebar atau terpadu. Kayu yang masih segar berbau petai yang lambat laun menghilang jika kayunya menjadi kering. Lanjut ke metodologi penelitian, yaitu yang A. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Pada waktu penelitian ini akan dilakukan selama 4 bulan, terdiri dari 1 bulan untuk studi literatur dan persiapan bahan baku, 2 bulan untuk pembuatan dan pengujian papan komposit plastik, dan 1 bulannya untuk pengolahan data dan penyusunan skripsi. Untuk tempat penelitiannya, penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Masuk ke bahan dan peralatan penelitian. Peralatan yang digunakan, yang pertama peralatan penyiapan bahan baku, yaitu ayakan, terpal, karung, plastik, open, neraca, penimbang, ember, dan gunting. Yang kedua, peralatan pembuatan papan komposit dengan ukuran 32 x 32 x 0,6 cm, yaitu stik pembatas, aluminium foil, mesin pres, sim lekam, dan gergaji bundar. Yang ketiga yaitu peralatan pengujian sifat fisika dan mekanika, yaitu ada open, desikator, bak rendaman, universal testing machine atau UTM, neraca penimbang, dan kaliper. Kemudian bahan yang digunakan yaitu yang pertama serbu gergajian kayu sengon Falcataria molucana Mick. Yang kedua limbah plastik polipropilen, dan yang ketiga biji plastik polietilen. Yang C, pembuatan contoh uji terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama persiapan bahan baku, yang kedua pembuatan papan plastik atau WPC wood plastic composite. Kita bahas yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Di sini kita ketahui bahwa bahan bakunya itu ada 3. Yang pertama serbuk kayu sengon.
Serbuk kayu sengon hasil limbah, penggergajian diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40 dan 50 mes, lalu serbuk dijemur di ruangan terbuka, dan langsung di bawah sinar matahari untuk mendapatkan serbuk sengon dalam keadaan kering udara atau kadar air sekitar 10% sampai 14%, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua itu ada bahan baku polipropilen, limbah plastik air mineral. Plastik polipropilen yang digunakan merupakan limbah plastik gelas air minum kemasan yang dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian limbah plastik tersebut dicacah hingga ukuran limbah plastik tersebut menjadi kecil dengan ukuran 5 mm x 5 mm atau ukurannya relatif seragam. Yaitu bahan baku yang ketiga, polipropilen PE, biji plastik. Biji plastik didatangkan dari pabrik pembuatan plastik dan siap untuk dipakai dalam bentuk butiran atau granula, di mana jenis polietilena yang dipakai yaitu LDPE, yaitu Low Density Polyethylene. Lanjut, pembuatan papan plastik WPC Wood Plastic Composite, yaitu ada 6 cara. Yang pertama, kita perhitungan bahan baku, kemudian pencampuran, kemudian pencetakan papan, pengempaan, conditioning atau pengkondisian, kemudian terakhir pemotongan. Kita bahas yang pertama yaitu perhitungan bahan baku. Pada perhitungan bahan baku ini, yang A, perhitungan bahan baku, papan plastik yang akan dibuat 32 cm x 32 cm x 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk kayu 70% banding 30%. Kerapatan papan plastik yang diinginkan adalah 0,7 gram per cm kubik. Jumlah bahan baku yang diperlukan untuk membuat satu papan plastik dapat dihitung dengan rumus nomor 1. Kemudian, untuk menghitung komposisi pembuatan papan plastik serbuk kayu sengon, plastik limbah kemasan air mineral, dan biji plastik PE dapat dilihat pada rumus nomor 2. Kemudian untuk menghitung volume papan plastik dan berat papan plastik dapat dilihat pada rumus nomor 3. Kemudian pada perhitungan bahan baku ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kebutuhan serbuk kayu sengon untuk 1 lembar papan plastik, dan kedua kebutuhan plastik untuk 1 lembar papan plastik. Kita bahas yang pertama yaitu kebutuhan serbuk kayu sengon untuk 1 lembar papan plastik. Menggunakan rumus sebagai berikut. Yang dicari adalah berat serbuk kering tanur dan juga berat serbuk kering udara. Lanjut ke kebutuhan plastik untuk 1 lembar papan plastik. Diketahui rumus berat plastik PP dan PE sama dengan 70% dikali berat papan plastik menghasilkan 301,056 gram. Dalam bagian ini terdapat 5 perlakuan. Lanjut ke tahap pencampuran. Setelah bahan baku ditimbang, lalu dilakukan pencampuran plastik terhadap serbuk sengon dengan cara membuat lapisan sebanyak 5 lapisan, meliputi 3 bagian plastik dan 2 bagian serbuk secara manual. Diharapkan agar antara serbuk dan plastik dapat didistribusi secara merata. Bahan plastik yang akan dibuat 32 x 30 x 0,6 cm dengan rasio plastik dan serbuk sebesar 70% banding 30%, yang kemudian dikempa dengan suhu sebesar 180 derajat Celcius dan diberi dengan tekanan sebesar 30 bar selama 20 menit. Lanjut ke tahap pencetakan papan. Setelah melakukan proses pencampuran selesai, kemudian campuran dimasukkan ke dalam cetakan yang di bawahnya diberi alas penyekat serta aluminium foil dan diratakan secara manual. Selanjutnya dilakukan pengempaan awal atau diberi tekanan awal. Cetakan dilepas setelah diberi tekanan awal. Sisi mat diberi pengganjal besi setebal 0,6 cm dan bagian atasnya ditutup dengan plat penutup setelah dilapisi aluminium foil agar tidak melekat pada plat. Lanjut ke tahap pengempaan. Cetakan yang berisi serbuk kayu sengon dan plastik yang telah berisi mat dimasukkan ke dalam mesin press yang telah dipanaskan pada suhu 180 derajat Celcius dan dilakukan pengempaan selama 20 menit dengan tekanan 30 bar
Pencampuran plastik disesuaikan rasio pencampuran. Lanjut ke tahap conditioning atau pengkondisian. Setelah dilakukan proses pengempaan panas, lembaran papan plastik kemudian dikondisikan pada suhu kamar dan di atasnya diberi pemberat selama 24 jam untuk menghindari terjadinya pelengkungan dan springback. Kemudian disimpan dalam suhu kamar selama kurang lebih 1 minggu. Pengkondisian bertujuan untuk menyeragamkan kadar air papan dan melepaskan tegangan sisa yang terdapat pada lembaran karena pengepresan. Lanjut ke tahap pemotongan. Papan plastik dipotong menjadi contoh uji menggunakan gergaji bundar. Bentuk dan ukuran contoh uji mengikuti standar. Sebelum pengujian, contoh uji dimasukkan ke dalam ruang konstan dengan suhu 20 kurang lebih 1 derajat Celcius dan kelembapan 65 kurang lebih 3% agar tercapai kadar air normal yang memenuhi syarat standar pengujian. Ukuran-ukuran contoh uji disesuaikan dengan standar pengujian seperti pada gambar berikut, yang dimana keterangannya yang pertama yaitu A. Contoh uji MOE dan MOR. Yang B. Contoh uji penyerapan air dan pengembangan tebal. Yang C. Contoh uji kerapatan dan kadar air. Yang D. Contoh uji keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan. Yang D. Pengujian sifat fisika dan mekanika. Yang pertama, pengujian sifat fisika, terdapat kerapatan, kadar air, pengembangan tebal, penyerapan air. Sedangkan untuk pengujian sifat mekanika, yang pertama modulus elastisitas dan keteguhan patah. Yang kedua, keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan. Pengujian sifat fisika, yang pertama yaitu yang A, yang kerapatan. Ukuran yang digunakan untuk contoh uji kerapatan papan adalah 50 x 50 kali tebal. Contoh uji diukur dimensinya yaitu panjang, lebar, dan tebal dengan menggunakan kaliper. Kemudian ditimbang beratnya. Kerapatan papan diukur pada kondisi normal. Kerapatan papan plastik dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang kedua, kadar air. Ukuran contoh untuk air adalah 50 x 50 kali tebal. Pengujian kadar air dilakukan berdasarkan metode gravimetri. Pengukuran kadar air diukur pada kondisi normal. Contoh uji ditimbang beratnya kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 103 plus minus 2 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit, lalu ditimbang sebagai berat akhir. Kadar air dihitung dengan rumus berikut. Yang ketiga yaitu pengembangan tebal. Ukuran contoh uji pengembangan tebal adalah 50 mm x 50 mm kali tebal. Contoh uji diukur tebalnya. Selanjutnya contoh uji direndam dengan keadaan vertikal dengan menggunakan air selama kurang lebih 24 jam. Setelah perendaman, contoh uji diangkat dan didiamkan terlebih dahulu untuk menghilangkan air pada permukaan contoh uji. Kemudian diukur tebalnya kembali. Pengembangan tebal dapat diukur dengan persamaan sebagai berikut. Yang keempat yaitu penyerapan air. Selanjutnya contoh uji ditimbang beratnya kemudian direndam menggunakan air kurang lebih 24 jam dalam keadaan vertikal. Setelah perendaman, contoh uji diangkat, didiamkan terlebih dahulu untuk menghilangkan air pada permukaan contoh uji. Kemudian ditimbang lagi beratnya. Jumlah air yang terserap dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Lanjut ke pengujian sifat mekanika. Yaitu yang pertama modulus elastisitas atau modulus of elasticity atau MOE, dan keteguhan patah atau modulus of rupture atau MOR. Pengujian modulus elastisitas MOE dilakukan bersama-sama dengan pengujian keteguhan patah MOR. Contoh uji keteguhan patah MOR berukuran 200 x 50 kali tebal pada kondisi normal atau ruang konstan. Jarak penyangga 15 kali tebal pada tebal papan plastik. Nilai modulus elastisitas MOE dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Sedangkan untuk nilai keteguhan patah MOR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua yaitu keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan atau internal bonding strength atau IBS. Ukuran contoh uji pengujian keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan menurut standar adalah 50 mm dikali 50 mm dikali tebal. Nilai IBS dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.
Lanjut ke yang E, pengelolaan data. Pengelolaan data untuk penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan 5 perlakuan, 5 kali ulangan, perlakuan komposisi papan, plastik campuran plastik, limbah, PP, dan biji plastik PE dari serbuk kayu sengon sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar perbandingan antara plastik limbah PP dan plastik murni PE. Kemudian ada juga rumus model umum matematika yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perlakuan terhadap sifat-sifat tawaran plastik yang dihasilkan, dilakukan analisis sidik ragam ANOVA, yaitu pada tabel 5, tabel analisis sidik ragam, yang dimana keterangan P perlakuan, R ulangan, JKP jumlah kuadrat perlakuan, JKG jumlah kuadrat galat, JKT jumlah kuadrat total, DBP derajat bebas perlakuan, DBG derajat bebas galat, DBT derajat bebas total, KRP kuadrat rataan perlakuan, KRG kuadrat rataan galat. Apabila analisis ragam ANOVA menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan, yaitu F hitung lebih besar daripada F table, maka dilakukan uji lanjutan dengan uji LSD, yaitu Least Significant Difference, untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dan menentukan yang terbaik dengan rumus sebagai berikut. Lanjut kepada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sifat fisika WPC, wood plastic composite atau bahan plastik. Terdapat kerapatan, kadar air, penyerapan air, pengembangan tebal. Dan yang kedua yaitu sifat mekanika bahan plastik. Yang pertama MOE, modulus of elasticity, keteguhan patah, modulus of rupture atau MOR. Yang ketiga keteguhan tarik, tegak lurus permukaan atau IBS, internal bonding strength. Kita akan bahas mulai yang pertama, yaitu yang kerapatan. Sifat fisika yang pertama yaitu kerapatan. Kerapatan WPC, wood plastic composite, bahan plastik yang diharapkan adalah 0,7 gram per cm kubik. Dari hasil pengujian kerapatan diketahui bahwa nilai rataan kerapatan berkisaran antara 0,80 gram per cm kubik sampai 0,85 gram per cm kubik. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan terhadap kerapatan bahan plastik yang dihasilkan, maka dilakukan analisis keragaman acak lengkap seperti pada tabel berikut. Karena pengaruh perlakuan antara plastik PP dan P memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap nilai kerapatan papan plastik yang dihasilkan, maka tidak perlu dilakukan uji Less Significant Difference atau LSD. Untuk lebih jelasnya, perbedaan nilai rataan kerapatan setiap perlakuan dapat dilihat pada diagram berikut. Berdasarkan gambar berikut, dapat dilihat nilai kerapatan tertinggi terdapat pada perlakuan E, yaitu 0% PP sampai 100% PE, yaitu 0,85 gram per cm kubik, dan yang terendah pada perlakuan A 100% PP 0% PE, yaitu 0,80 gram per cm kubik. Yang kedua yaitu kadar air. Kadar air adalah banyaknya air dalam kayu atau produk kayu. Kadar air juga dapat didefinisikan sebagai berat air yang dinyatakan dalam persen berat kayu bebas air atau kering tanur. Berdasarkan penelitian, kadar air dari papan plastik yang dihasilkan berkisaran antara 11,15% sampai 11,91%. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan terhadap kadar air papan plastik yang dihasilkan, maka dilakukan perhitungan analisis keragaman seperti terlihat pada tabel 8. Hasil analisis keragaman pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan plastik PE berpengaruh sangat signifikan terhadap kadar air papan plastik yang dihasilkan. Selanjutnya dilakukan uji Less Significant Difference atau LSD yang nilainya dapat dilihat pada tabel 9. Hasil uji LSD pada tabel 9 menunjukkan bahwa perlakuan A terhadap perlakuan B dan C tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan perlakuan A terhadap D menunjukkan perbedaan yang signifikan dan A terhadap C menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Perlakuan B terhadap C, perlakuan dan D menunjukkan hasil yang signifikan. Sedangkan terhadap perlakuan D menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Perlakuan C terhadap D tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan terhadap perlakuan E menunjukkan hasil yang signifikan. Perlakuan D terhadap E
tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Untuk lebih jelasnya, perbedaan nilai rataan kadar air papan plastik setiap perlakuan dapat dilihat pada diagram berikut. Dari diagram tersebut diperoleh kadar air tertinggi pada perlakuan A yaitu 100% pp, 0% PE yaitu 11,91%, dan nilai kadar air terendah diperoleh pada perlakuan E 0% pp dan 100% PE yaitu 11,15%. Yang ketiga, penyerapan air. Penyerapan air merupakan sifat fisika yang mencerminkan kemampuan paparan partikel untuk menyerap air selama direndam di dalam air selama 24 jam. Air yang masuk dalam pori-pori paparan partikel dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu air yang masuk secara langsung masuk ke dalam papan dan mengisi rongga-rongga kosong dalam papan, dan air yang masuk dalam partikel kayu penyusun. Berdasarkan hasil penelitian air papan plastik selama 24 jam perendaman dalam keadaan vertikal diperoleh nilai 13,87% sampai 28,60%. Pengaruh perlakuan rasio campuran plastik PP dan plastik PE terhadap sifat penyerapan air papan plastik yang dihasilkan dapat diketahui dengan melakukan analisis keragaman yang nilainya dapat dilihat pada tabel 10. Hasil analisis keragaman pada tabel 10 di atas menunjukkan bahwa papan plastik dari serbuk seongan berdasarkan plastik PP dan plastik PE berpengaruh sangat signifikan terhadap sifat penyerapan air papan plastik yang dihasilkan. Selanjutnya dilakukan lagi Least Significant Difference atau LSD yang nilainya dapat dilihat pada tabel 11. Pada tabel 11 menunjukkan bahwa semua perlakuan menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan terhadap semua perlakuan, kecuali pada perlakuan A terhadap C, D, dan E, menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Juga terhadap perlakuan B terhadap perlakuan E menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk lebih jelasnya, perbedaan nilai rataan penyerapan air papan plastik setiap perlakuan dapat dilihat pada diagram berikut. Pada diagram berikut diketahui bahwa nilai rataan penyerapan air tertinggi adalah 28,60% pada perlakuan A, 100% pp banding 0% PE. Sedangkan nilai rataan penyerapan air terendah adalah 13,87% pada perlakuan E yaitu 0% pp banding 100% PE. Keempat, pengembangan tebal. Pengujian pengembangan tebal dilakukan untuk mengetahui perubahan dimensi papan dengan bertambahnya ketebalan dari papan tersebut. Pengembangan tebal ini menentukan suatu papan dapat digunakan untuk eksterior atau interior. Pengembangan tebal yang tinggi pada papan plastik tidak dapat digunakan dalam keperluan eksterior karena memiliki stabilitas dimensi produk yang rendah dan sifat mekanisnya akan rendah juga. Berdasarkan hasil pengujian, nilai rata-rata pengembangan tebal papan plastik berkisaran antara 2,67% sampai 5,67%. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap sifat pengembangan tebal papan plastik karena adanya perbedaan perlakuan rasio campuran plastik PP dan PE, maka dilakukan analisis keragaman yang nilainya dapat dilihat pada tabel 12. Berdasarkan tabel 12, hasil analisis keragaman penuh pengaruh pengembangan tabel papan plastik dari kayu sayangan berdasarkan pelakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE memberikan hasil tidak signifikan terhadap nilai pengembangan tebal yang dihasilkan, maka tidak perlu dilakukan uji least significant difference. Nilai rataan pengembangan tebal pada setiap perlakuan dapat dilihat pada diagram berikut. Dari pengujian pengembangan tebal papan plastik yang dihasilkan setelah perendaman selama 24 jam, diperoleh data bahwa nilai rataan pengembangan tebal tertinggi dihasilkan pada perlakuan A yaitu 100% pp banding 0% PE yaitu 5,67%, sedangkan nilai rataan pengembangan tebal yang terkecil pada perlakuan E yaitu 0% pp banding 100% PE yaitu 2,67. Lanjut ke sifat mekanika. Yang pertama yaitu MOE yaitu modulus of elasticity atau MOE, menunjukkan sifat elastisitas suatu material termasuk papan plastik atau ukuran ketahanan papan untuk mempertahankan bentuk yang berhubungan dengan kelakuan papan. Nilai rataan setelah dilakukan pengujian adalah 285,519 N per mm persegi sampai 1204,194 N per mm persegi. Selanjutnya agar dapat diketahui apakah terdapat pengaruh perlakuan terhadap sifat modulus elastisitas papan plastik,
maka dilakukan analisis keragaman yang nilainya dapat dilihat pada tabel 14. Hasil perhitungan analisis keragaman pada nilai modulus elastisitas di atas menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat signifikan terhadap modulus elastisitas bahan plastik yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilakukan uji signifikan difference LSD yang nilainya dapat dilihat pada tabel 15. Dari tabel 15 menunjukkan bahwa semua perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap perlakuan lainnya, kecuali perlakuan A terhadap perlakuan B dan perlakuan B terhadap perlakuan E menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan perlakuan A terhadap C dan D dan E menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada diagram berikut. Dari diagram berikut, hasil pengujian modulus elastisitas tertinggi dihasilkan oleh perlakuan A, yaitu 100% PP banding 0% PE, yaitu 1204 194 N per mm persegi. Sedangkan nilai elastisitas terendah dihasilkan oleh perlakuan E, yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 285 519 N per mm persegi. Lanjut ke keteguhan patah atau modulus of rupture atau MOR, merupakan besaran dalam bidang teknik yang menunjukkan beban maksimum dapat ditahan oleh material, termasuk dalam hal ini papan plastik, persatuan luas sampai material itu patah atau sampai batas maksimum. Berdasarkan hasil penelitian keteguhan patah lawan plastik, diperoleh nilai 8.206 N per mm persegi sampai 32.082 N per mm persegi. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh perlakuan perbandingan rasio plastik dan serbuk yang diberikan terhadap keteguhan patah MOR lawan partikel yang dihasilkan, maka perlu dilakukan analisis keragaman seperti pada tabel 16 berikut. Hasil perhitungan analisis keragaman pada nilai modulus elastisitas menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat signifikan terhadap modulus elastisitas bahan plastik yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilakukan uji list significant difference LSD yang nilainya dapat dilihat pada tabel 17, yang menunjukkan bahwa semua perlakuan menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan terhadap perlakuan lainnya, kecuali perlakuan A terhadap perlakuan B. Perlakuan C terhadap perlakuan E menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan perlakuan B terhadap C dan perlakuan C terhadap D dan E tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk lebih jelasnya perbedaan nilai rataan keteguhan patah atau MOR bahan plastik setiap perlakuan dapat dilihat pada diagram berikut. Lanjut yang ketiga, yaitu keteguhan tarik tegak lurus permukaan atau IBS, internal bonding strength, merupakan salah satu sifat mekanis dari papan plastik yang menunjukkan besarnya nilai daya rekat dan ikatan antara bahan penyusun yang dapat dipadukan dalam pembentukan papan plastik. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata nilai IBS papan plastik berkisar antara 0,126 N per mm persegi sampai 0,271 N per mm persegi. Selanjutnya dilakukan analisis keragaman agar dapat diketahui pengaruh perlakuan terhadap keteguhan tarik tegak lurus papan plastik yang dihasilkan, maka perlu dilakukan analisis keragaman seperti terlihat pada tabel 18. Hasil perhitungan analisis keragaman pada nilai keteguhan tarik tegak lurus papan plastik menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat signifikan terhadap nilai yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilakukan uji less significant difference LSD yang nilainya dapat dilihat pada tabel 19. Menunjukkan bahwa perlakuan A terhadap perlakuan B dan C tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada perlakuan A terhadap D menunjukkan perbedaan yang signifikan, sedangkan perlakuan A terhadap perlakuan E menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Pada perlakuan B terhadap C dan D menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada perlakuan B terhadap perlakuan E menunjukkan perbedaan yang tidak sangat signifikan. Pada perlakuan C terhadap D tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, sedangkan perlakuan C terhadap E menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada perlakuan D terhadap E tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk lebih jelasnya perbedaan rataan keteguhan tarik tegak lurus dapat dilihat pada diagram berikut. Lanjut ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perlakuan terbaik kerapatan rataan tertinggi pada perlakuan E.
yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 0,85 gram per meter kubik. Kadar air rataan terendah pada perlakuan E yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 11,15%. Penyerapan air rataan terendah pada perlakuan E 0% PP banding 100% PE, yaitu 13,87%. Pengembangan tebal rataan terendah terdapat pada perlakuan E, yaitu 0% PP banding 100% PE, yaitu 2,67% IBS. IBS rataan tertinggi terdapat pada perlakuan E, 0% PP banding 100% PE, yaitu 0,271 N per milimeter persegi. Yang kedua yaitu komposisi campuran papan WPC, wood plastik komposit atau papan plastik lebih baik pada perlakuan C, yaitu 50% PP banding 50% PE. Yang ketiga, hasil analisis keragaman ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan campuran plastik PP dan plastik PE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, penyerapan air, MOE, MOR, dan IBS. Yang keempat yaitu sebagian besar dari hasil pengujian kualitas papan WPC wood plastik komposit memenuhi standar kecuali nilai MOE dan IBS perlakuan A dan B. Lanjut ke sarannya, yaitu yang pertama disarankan rasio dalam pembuatan papan plastik pada penelitian ini menggunakan perlakuan C, yaitu 50% PP banding 50% PE, karena hasil yang didapatkan menunjukkan nilai terbaik, memenuhi standar yang diinginkan dan relatif lebih menghemat bahan baku yang digunakan. Yang kedua, dalam pemilihan bahan baku terutama biji plastik polietilin PE yang dibeli dari pabrik harus dicari ukuran yang lebih kecil dan tipis, sehingga pada saat pembuatan papan plastik penyebaran plastik PE lebih merata dan papan plastik yang lebih baik lagi. Namun untuk bahan baku polipropilen PP ukurannya sudah cukup baik. Yang perlu ditingkatkan dalam pembuatan selanjutnya adalah suhu pengempaan jika memakai bahan baku polipropilen atau PP. Yang ketiga, dalam pemilihan bahan baku terutama plastik polipropilen PP dari hasil plastik bekas air kemasan mineral harus dipilih yang bersih dari kotoran sehingga akan diperoleh kualitas plastik yang baik dan potongan plastik sekecil mungkin dan seragam. Yang keempat, sebaiknya perlu diperhatikan dalam proses pencampuran, percetakan, serta pengkondisian untuk mendapatkan papan WPC wood plastik komposit yang terbaik. Yang kelima, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk penambahan suhu, besar, tekanan, dan waktu tekanan untuk menghasilkan kualitas papan WPC wood plastik komposit yang lebih baik. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang ingin melakukan penelitian yang sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.